Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta penata langit, bumi, beserta segenap makhluk yang ada di dalamnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada manusia teragung sepanjang masa, yakni Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pecinta pembela Islam, para ansarullah, para penolong-penolong Allah, para ansarus syariah, para pejuang-pejuang penegak syariat Islam, yang tentu kita semua berharap termasuk salah satu di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat kami sampaikan kepada segenap keluarga besar Majelis Al-Ihya Bogor, insan kamil. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahim, dan insya Allah kita akan melakukan tolabul ilmi kurang lebih 1 jam ke depan. Berkumpulnya kita di tempat ini, hadirnya saya di tempat ini, sebagai awalan saya ingin menyampaikan ta'aruf. Alhamdulillah, saya tinggal di Bandung, Pak, di daerah Taman Sari, dekat kampus ITB, dan dekat kebun binatang. Jadi barangkali ada yang mau silaturahmi ke UA, nah itu bisa mampir ke saya. Alhamdulillah, beberapa bulan yang lalu saya berkesempatan melakukan umroh bersama Habibana Imam Besar Habib Rizik bin Hussein Shihab bersama Ustadz Abdul Qadir dari Al-Ihya. Apa? Alhamdulillah. Nah, kita sering ketemu di beberapa majelis dan di Jakarta. Beberapa waktu yang lalu beliau WA ke saya, barangkali memungkinkan untuk bisa hadir di majelis ini. Saya senang sekali dan terharu. Kenapa? Karena saya termasuk juga insya Allah murid daripada mudarisuna ustaduna Allahu yarham Abi Tamrin. Jadi kita bertemu di sini mengingatkan saya khususnya kepada guru kita, orang tua kita, mudaris kita, kiai kita, ajengan kita, pembimbing kita, murabi kita, yaitu Allahu yarham Abi Tamrin.
Berkaitan dengan itu, sebagai pembuka, saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi. Ini di tangan saya ada kitab Sahih Muslim. Nah, Sahih Muslim ini di dalam hadis nomor 1631 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang beliau belajar konsen kepada Nabi dan dalam waktu yang singkat dapat menyampaikan banyak hadis. Padahal asalnya, mohon maaf, Abu Hurairah itu agak apa ya kalau istilah sekarang, agak telat mikir lah kira-kira begitu. Nah itu barangkali seperti itu. Nah Abu Hurairah itu belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ketika belajar sulit hafal, cepat lupa. Nah, beda dengan bapak-bapak ya? Atau sama? Jadi hafalnya sulit, lupanya cepat. Nah, kemudian Abu Hurairah meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ini ingin sekali paham tentang din ini. Doakan saya semoga cepat atau bisa mudah menghafal, memahami dinul Islam. Rasulullah mendoakan Abu Hurairah, maka Abu Hurairah dalam waktu 3-4 tahun dapat menyampaikan hadis sampai 5.374 hadis. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini kepada adik-adik ya, para santri atau santriah, supaya cepat ingin menghafal, bukan hanya menghafal secara pribadi, tapi minta kepada para ustadz, para ustazah, para musrif, musrifah, para mudaris, mudarisah, agar mendoakan dirinya, agar dimudahkan dalam memahami agama Islam. Nah, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Iza matal insanu in qata'a anhu amaluhu. Apabila seseorang itu telah meninggal, telah wafat, maka terputus atasnya pahala amalnya. Illa kecuali min salasatin 3 perkara. Illa min sodakotin jariyatin, kecuali 1 sodakoh jariyah. Terputus pahala amalnya itu maksudnya bagaimana? Ketika seseorang itu hidup, dia kan bisa beraktivitas melakukan amal apa saja. Dia bisa memberikan makan orang lain, dia bisa melakukan amal apa saja ketika dia masih hidup. Tapi ketika dia telah wafat, maka kan dia tidak bisa melakukan amalan-amalan tadi, baca Quran, atau kemudian menuntut ilmu, dia sudah tidak bisa lagi. Tapi ketika yang bersangkutan meskipun telah wafat, maka pahala amalan itu bisa terus bersambung. Kalau yang lain nanti insya Allah di yaumil akhir akan ada hisab, akan ada perhitungannya. Apa pahala yang pertama yang akan terus bersambung meskipun orang tersebut telah wafat? Yaitu sodakoh jariyah. Membangun masjid, membangun madrasah, melakukan berbagai macam amal sosial. Ini akan sampai. Nah, kita menyaksikan ya, ini adalah salah satu karya luar biasa dari orang tua kita, guru kita, membangun, mewujudkan sebuah sarana lembaga pendidikan yang luar biasa. Insya Allah ini akan menjadi amal soleh yang terus mengalir kepada yang bersangkutan dan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Yang kedua,
Di sini au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Nah, kalau kita sebagai orang tua, manakala punya anak kita didik, anak kita ajarkan, maka amalan-amalan yang diajarkan oleh kita akan sambung terus sampai hari kiamat. Maka kalau kita tidak paham agama, minimal ajarkan anak kita surah Al-Fatihah. Dibaca terus bersambung kepada kita dan seterusnya. Yang ketiga, awaladin solihin yada'ulahu. Awaladin atau anak walad yang mendoakan orang tuanya. Nah, pertama yang ingin saya jelaskan di sini. Pertama, awaladin. Waladin atau waladun atau walad. Ini kalimahnya nakiroh ma'rifah. Nakiroh, umum, bukan ma'rifah. Cirinya tanwin. Kalau ma'rifah ada alif lam di antaranya. Nah, artinya apa? Walad di sini bersifat general, umum. Jadi, yang dimaksud anak itu bisa anak kandung, bisa anak asuh, bisa anak didik, bisa anak buah atau karyawan. Itu semua yang terlibat, yang menjadi bagian amal soleh orang yang melakukan tarbiyah itu berhubung. Nah, oleh karena itu, apabila seseorang itu telah wafat, maka ketika anak kandungnya, anak didiknya, apakah itu santri, apakah itu tulab atau istilah apapun, ketika dia mendoakan, maka insya Allah akan sampai kepada orang tuanya, gurunya, kepada majikannya, kepada pemimpinnya. Maka kita doakan orang tua kita, guru kita, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus di sini kalimatnya awaladin solihin yada'u lahu. Kalau yada'u itu kalimat isim, kalimat fi'il. Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Asalnya apa fi'il madinya? Da'a. Kalau ditasrif, da'a yada'u du'aan au da'watan. Jadi, yada'u itu fi'il mudhari, fi'il madinya da'a. Masdarnya ada dua. Yang pertama adalah du'a, yang kedua adalah dakwah. Nah, jadi awaladin solihin yada'u lahu, bimakna doa, berdoa. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama, bimakna berdoa. Tapi dakwah juga masdar dari da'a, masdar dari yada'u. Artinya apa? Ketika anak berdoa, satu hari berapa lama? Ba'da sholat. Kemudian berapa lama dalam 24 jam? Itu bagus. Maka pemahaman yada'u lahu itu kan hal mustakbal, artinya senantiasa. Maka ketika doa anak solih, apakah anak kandung, apakah anak asuh, anak didik, pertama berdoa akan sampai kepada orang tua atau gurunya. Yang kedua, bimana dakwah. Jadi manakala seseorang, apakah itu anak kandung, apakah itu anak didik, apakah itu anak buah, selama dia berdakwah, bukan hanya hitungan detik, bukan hanya hitungan menit, bukan hanya hitungan jam, bukan hanya hitungan hari, bukan hanya hitungan pekan, bukan hanya hitungan bulan, bukan hanya hitungan tahun. Ketika orang tersebut berdakwah, maka selama itu pula semua pahalanya mengalir kepada kedua orang tuanya, mengalir kepada gurunya, mengalir kepada murabinya, mengalir kepada mudarisnya.
Maka dalam pandangan Islam, mempunyai anak yang solih, waladun solihun, adalah sebuah investasi. Maka kalau ibu-ibu ingin sukses dunia dan akhirat, investasinya bukan tanah. Meskipun tanah itu bisa juga menjadi investasi. Investasinya bukan uang, meskipun itu juga uang investasi. Tapi yang paling utama adalah anak yang solih dan solihah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menjadi wali santri di Ma'had Insan Kamil ini menjadi orang yang istiqomah untuk mengkader putra-putrinya, menitipkan putra-putrinya agar menjadi waladun solihun. Ari dakwah naon ibu-ibu? Di urang masuk lepat. Saya nggak bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Ngartos bu bahasa Sunda? Nggak ngerti ibu? Oh kurang, ini ada yang keberatan. Baik. Apa yang dimaksud dengan dakwah? Di kita Pak, dakwah tes apa sok bahasa Indonesianya? Suka? Oke. Dakwah itu di kita atau kadangkala atau seringkali diidentikan hanya dengan ceramah, betul? Makanya ada judul Nada dan Dakwah. Nah, nada Roma Irama nyanyi. Dakwahnya Allahu yarham Kiai Haji Jainuddin MZ. Kenapa? Karena diinterpretasikan, dipersepsikan dakwah teh adalah ceramah. Tablik akbar orangnya disebut mubalik, penyampainya. Manakala dakwah itu hanya dipersepsikan sebagai penceramah, maka seolah-olah kewajiban dakwah teh kewajiban mubalik, kewajiban ustad, kewajiban ajengan. Padahal dakwah itu bukan hanya kewajiban ustad mubalik, dan dakwah itu bukan hanya ceramah. Kita perhatikan. Pertama, dalam surah Ali Imran, surah keberapa? Surah ketiga, ayat 104. Ada yang buka mushaf silakan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun, hendaklah ada, minkum, di antara kamu sekalian. Minkum di sini menurut Syekh Taqiyuddin Nabhani itu adalah maksudnya umat Islam. Wal takun minkum, hendaklah ada di antara umat Islam. Ummatun, sekelompok orang. Menurut Al-Habib Rizik bin Husain Shihab, itu menunjukkan jumlah yang banyak. Wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara umat Islam sekelompok umat Islam, yada'una ilal khair, yada'una, menyeru, mengajak, memanggil al-khair, kepada al-khair. Ma makna al-khair? Apa makna al-khair? Menurut Imam Al-Ghazali, al-khair adalah al-Islam. Berarti hendaklah ada sekelompok umat Islam yang mengajak orang lain ke dalam Islam. Nah, da'a, yada'u, du'aan, dakwatan, da'i, au da'iyah. Kemudian apa? Ud'u, mad'u, ud'u. Kegiatannya dakwah, orangnya disebut da'i, isim fa'il, subjek.
Yang diserunya siapa? Objek, mad'u. Perintahnya ud'u. Dakwahilah, serulah. Nah, jadi berdasarkan surah Ali Imran ayat 104, pertama orang beriman teh kudu dakwah, harus dakwah. Kepada siapa? Kepada orang yang belum paham tentang Islam. Yang pertama kepada siapa? Kepada orang kafir. Kafir teh siapa? Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kafir teh nyaeta ahli kitab, maksudnya Yahudi, Nasrani, dan orang musyrik. Eta teh kafir. Yang kedua, orang yang belum paham Islam meskipun KTP-nya Islam. Di Indonesia, berdasarkan informasi Global Muslim Population, jumlah umat Islam di Indonesia itu ada 242 juta. Dari 2 miliar umat Islam di dunia. Di dunia ayeuna Bu, Bapak, umat manusia itu ada 8 miliar. 8 miliar. Dari 8 miliar, 25%-nya atau 2 miliarnya adalah umat Islam. Di antara umat Islam yang 2 miliar itu, 242 jutanya di Indonesia. Berarti lebih dari 10% ya. Di antara umat Islam yang 242 juta ya, yang paling banyak di Jawa Barat. Di urang. Jawa Barat teh pendudukna berdasarkan sensus 2024 adalah 50 juta lebih. Dari 50 juta lebih penduduk Jawa Barat, 97,22% adalah Muslim. KTP Islam. 2,45% itu Kristen, Katolik, kemudian Protestan. 0,24 eta teh Buddha. Terus Hindu. Terus aya anu paling sakedik 0,1 Sunda Wiwitan. Jadi Sunda Wiwitan teh berdasarkan sensus, mangga dicek KPPS. Hanya 0,1%. Jadi Jawa Barat teh Bu, urang teh kudu reueus teh kieu, bangga tapi dalam ketaatan Bu ya. Sadunia umat Islam paling seueur di Indonesia. Nu kahiji Indonesia 242 juta. Nu kadua ayeuna teh Pakistan 240 juta, benten 2 juta tah. Nu katilu saha? India 222 juta. Nu kaopat saha? Bangladesh. Nah, eta teh jumlah umat Islam sadunia pangseur nanti di Indonesia. Di Indonesia umat Islam yang paling banyak di Jawa Barat. Di Jawa Barat sabaraha tah? 87,22 kali 50 juta. Sabaraha Ibu? Di atas 45 juta. Tadi serba Bapak leres. Tah ayeuna. Umat Islam di Indonesia teh langkung seueur ti umat Islam nu aya di negara lain. Seueur urang pangseueurna. Aya 45 juta. Qatar sakedik Bu, urang mah seueur. Teras ayeuna ari tempat sujud namina naon? Masjid. Masjid teh sadunia pangseueurna di Indonesia. Aya 800.000 sampai 1 juta teh. Saur Yusuf Kala, Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia. Laras henteu cobi we etang. Tapi saur anjeunna kirang langkung 800.000 dugikeun ka 1 juta. Di antara 800.000 1 juta eta, jumlah masjid paling banyak di mana? Di Jawa Barat, sabaraha? Menurut Kemenak, Kementerian Agama, 154.000. Eta jumlah
masjid. Ayeuna lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam namina naon? Pesantren atau ma'had. Cik sa Indonesia pangseuna pesantren di mana? Sabaraha. Ibu bapak, pesantren paling banyak se-Indonesia yang pertama Jawa Barat. Di atas 12.000 pesantren. Kedua Banten di atas 7.000. Katilu Jawa Timur, kaopat Jawa Tengah. Jadi lamun pertanyaan, pesantren mana anu paling banyak? Jawa Barat. Tapi lamun pertarusanana, pesantren mana yang banyak pesantren itu banyak santrinya? Jawa Timur. Sidogiri puluhan ribu, Lirboyo puluhan ribu, Gontor, Ploso, Asem Bagus, Sukorejo, seueur eta. Tapi lamun jumlah pasantrena Jawa Barat. Ayeuna lamun ibu bapak kantos aksi di Monas pernah hadir 212? Paling banyak dari mana? Jawa Barat. Kekuatan Islam, politik Islam ya. Eta kan jumlah pesantren, jumlah masjid. Tahun 55 aya partai. Aya Masumi, aya NU, aya PNI, aya PKI dan sebagainya. Partai Murba, partai Islam anu paling kiat Masumi. Basisnya di mana? Jawa Barat. Zaman Orde Baru aya 3 partai. Aya P3, aya Golkar, aya PDI. P3 sa-Indonesia anggota dewan paling banyak perwakilan dari mana? Jawa Barat. Zaman reformasi, nambihan partai itu aya PK, jatan PKS, aya PBB, cobi cek. PKS ayana 53 kursi tadi DPR. Paling seueur di mana wakilna? Jawa Barat. Nah, pertanyaan anak, jumlah umat Islam di Jawa Barat anu seueur, jumlah masjid anu seueur, jumlah pesantren anu seueur, gerakan politik Islam kuat di Jawa Barat, apakah ini sesuatu yang kebetulan? Tidak. Ini proses panjang. Ieu Bogor, kapungkur aya kerajaan. Namina kerajaan naon? Pajajaran. Ari kerajaan Pajajaran asalna di mana? Pajajaran. Pajajaran di Jawa Barat teh. Orang ngobrol kerajaan dia. Bogor teh Pakuan Pajajaran di Bogor. Saha raja terkenal lah? Prabu Siliwangi. Ari Prabu Siliwangi Islam, Hindu atau Sunda wiwitan? Oh. Di Bogor kapungkur pusat kerajaan Pajajaran. Sebelum jadi kerajaan Pajajaran, di wetan, di timur ada kerajaan Sunda Galuh di Ciamis. Eta teh Prabu Siliwangi teh gelar namina saha? Sri Baduga Maha Raja. Waktu kecil namina saha? Pamanah Rasa. Ieu orang Bandung, ieu orang Bogor nanti terang. Ya. Aduh, gua. Ya, ulang. Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Pajajaran teh kawitna ti kerajaan Sunda Galuh di Ciamis. Kerajaan Sunda Galuh Ciamis asalnya dari mana? Dari Tarumanagara. Tarumanagara di mana? Karawang. Satu acan Tarumanagara di mana? Salakanagara di Banten. Jadi Salakanagara, Tarumanagara, Galuh Sunda, teras Pajajaran. Teras kadituna aya Sumedang Larang ka Sumedang. Eta Raja Prabu Siliwangi teh atau Pamanah Rasa, istrina seueur. Tapi di antara salah satu istrina aya anu namina Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang teh muridna Syekh Hasanuddin, atanapi disebut Syekh Kuro. Ari Kuro teh qoro'a yaqra'u qiraatan qori, artinya orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, Nyai Subang Larang teh suantana bagus membaca Al-Qur'an. Eta Prabu Siliwangi teh nuju
istilahnya apa? Inspeksi atau kunjungan, bukan belusukan lah. Membelusukan mah identiknya dengan si eta gitu ya. Ulah belusukan. Nah, jadi itu Prabu Siliwangi di Bogor. Ka Karawang ngadangu suanten Al-Qur'an dibacakan terus anu ngabacakeun teh geulis. Normal raja wajar. Maka kemudian Prabu Siliwangi itu tertarik untuk melamar kepada Nyai Subang Larang. Dina Islam haram muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Haram, tidak boleh. Maka sangat pasti Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro ketika mengizinkan santriahnya menikah dengan Prabu Siliwangi, pasti syaratnya Prabu Siliwangi harus jadi mu'alaf. Betul tidak? Nah, ini pasti ini. Insya Allah. Menikahlah Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang. Gaduh putra tilu di Subang Larang teh. Hiji saha? Hiji pangageungna sanes. Hiji Pak Agengna dua tengah tilu bungsu sanes. Namina. Nuka hiji namina teh Walang Sungsang. Pangeran Walang Sungsang. Teras ka Cirebon janten Pangeran Cakra Buana. Nuka hiji. Nuka dua Nyai Rara Santang. Istri, tadi pamoga. Nyai Rara Santang teh sareng Walang Sungsang teh angkat ibadah haji. Di ditu tepang dengan Sarip Abdullah di Mesir. Singkat cerita, Walang Sungsang atanapi Cakrabuana teh sebagai rakana daripada Rara Santang, maka Syekh atau Syarif Abdullah teh melamar kepada Nyai Rara Santang. Berarti ini zuriyah Nabi, ya. Syarif Syahid, ya. Nah, menikah. Ketika menikah gaduh putra. Namina Syarif Hidayatullah. Nah, keur nikah teh ngadamel semacam perjanjian. Apa istilahnya abang atau akang gitu ya. Engke upami tos ageng putra urang menyebarkan Islam di Tatar Sunda di Jawa, kira-kira begitu. Maka menetaplah 20 tahun Nyai Rara Santang dengan Syarif Abdullah di Mesir. Setelah 20 tahun pemuda ini dan ibunya pulang kampung ke Pajajaran. Nah, ini hebatnya orang Bogor ya, ke Pajajaran. Di Pajajaran kemudian diarahkan ke Cirebon, ka Uwana, nyaeta Prabu Cakra Buana. Ku Uwana teh di pasihan lahan Gunung Jati. Maka Syarif Hidayatullah teh akhirnya bergelar Sunan Gunung Jati. Berarti Sunan Gunung Jati itu cucu Prabu Siliwangi. Nah, nuka dua. Nuka tilu saha? Kian Santang. Wah, ya terang Kian Santang. Emak Kian Santang. Wah, alhamdulillah Kian Santang. Kian Santang atanapi Syekh Rohmat. Ka Garut, ka Godog, ka Suci. Ada Sunan Rohmat atau Kian Santang. Jadi Pangeran Cakrabuana putra Prabu Siliwangi nyebarkan Islam di Cirebon, Kuningan dan sekitarnya. Putrana Prabu Siliwangi Rara Santang menyebarkan Islam dengan putranya di Cirebon, kemudian sampai ke Banten. Kenapa? Karena Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati punya salah satu putra namanya Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten. Berarti Maulana Hasanuddin teh saha? Buyutna Prabu Siliwangi. Teras eta Kian Santang dakwah di Garut dan sekitarnya Priangan Timur, Garut, Tasik, Ciamis dan seterusnya. Punten abi bade naros. Jawa Barat ada 27 kabupaten kota. Ada 626 lebih kecamatan. Di antara kabupaten kota yang ada di Jawa Barat,
yang menjadi simpul-simpul gerakan Islam diantaranya di mana saja? Bogor, Cianjur dan sekitarnya, Sukabumi, Cirebon dan sekitarnya, Garut dan sekitarnya. Berarti ini adalah bagian dari proses panjang yang dilakukan oleh anak keturunan Prabu Siliwangi. Maka Simkuring dan saya dan teman-teman pernah datang ke DPRD Jawa Barat menyampaikan kepada Ketua DPRD Jawa Barat, langsung diterima oleh namanya Dr. Buki. Didampingi wakil ketuanya, satunya adalah Abah Iwan orang Bogor, wakil ketua DPRD Jawa Barat. Nuka 2 ti PKS eta mah, Kang Buki ti Gerindra. Nuka 3 Acep Jamaludin ti PKB orang Cimahi. Saya menyampaikan kepada DPRD, saya tidak sepakat dengan narasi dan kemasan yang disampaikan oleh gubernur terpilih. Saya gubernur terpilih teh, Bapak saha? Lain Bapak aing, lain. Nah, jadi dia punya narasi begini, kantos mendengar, sudah mendengar, mapag anyar Pajajaran. Apa artinya mapag anyar Pajajaran? Menyambut Pajajaran baru. Nah, saya ingin sampaikan. Imam Syafi'i pernah pendapatnya ada qaul qadim, qaul jadid. Apa itu qaul? Qaul teh kalimah masdar dari qala yaqulu qaulan. Nah, qaul itu perkataan. Qaul qadim perkataan terdahulu, qaul jadid perkataan baru. Artinya ada revisi, kira-kira seperti itu. Bisa jadi Prabu Siliwangi termasuk Pajajaran. Sebelum Prabu Siliwangi itu menikah dengan Nyai Subang Larang, bisa jadi Sunda Wiwitan mungkin. Bisa jadi Hindu mungkin, atau animisme dinamisme mungkin. Itulah waktu kodim, waktu terdahulu. Tapi baheula. Tapi setelah Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Subang Larang, maka itu jadid, itu baru. Maka kalau ada orang Sunda bangga terhadap Pajajaran, bangga terhadap Prabu Siliwangi, maka harus bangga terhadap Islam. Karena kaul kodimnya itu bukan Islam, tapi kaul jadidnya Islam. Sepakat gak? Abdi mah Pak, itu USA Pak. Orang Sunda asli. Usa. Asep sedunia ge aya Pak. Saurna menurut Dinas Catatan Sipil di Jawa Barat, nami Asep teh aya ratusan ribu Pak. Eta teh nami Asep, teu acan Yosef, Daseng, Cecep, dan sebangsanya. Nah, janten kieu meskipun kawitna mah eta teh landihan, tapi janten nami alhamdulillahnya. Nah, saterusna kieu Pak. Jadi ayeuna ada upaya menyesatkan. Kalau berbicara Islam, berbicara Sunda, kok ada yang mencoba untuk menggiring seolah-olah jadi kepada dunia uka-uka. Atau dunia dahulu kala, enggak begitu. Sunda itu identik dengan Islam. Saya berani mengatakan begini, coba perhatikan. Kekuatan-kekuatan Islam yang ada di Indonesia itu berbasis dari Jawa Barat. Terang Jakarta, irah hari lahir Jakarta, 1520, 27. Di Jakarta itu kantos lebet ke Balai Kota Jakarta. Aya kaligrafi Arab. Ini surah Al-Fat. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu ditulis itu, kenapa? Itu buah karya orang Bogor. Hebat Bogor mah. Waktu dulu di Sunda Kelapa, Jakarta ya namanya, pernah ada perang salib. Tahun 1500-an di Eropa sedang gencar untuk ekspansi ke semua negara.
dengan 3 prinsip: goal, gospel, glory. Di antaranya Portugis. Portugis ingin menaklukkan Sunda Kelapa. Eta tipak Sunda Kelapa teh Jakarta bagian dari Pakuan Pajajaran Bogor. Dikirimlah pasukan dari cucu Prabu Siliwangi dari Cirebon, laskar-laskar Islam untuk menghadang pasukan Katolik dari Portugis. Peranglah di Sunda Kelapa. Maka pasukan Katolik Portugis kalah. Karena kalah, maka Sunda Kelapa dianggap sebagai kota kemenangan, digantilah namanya menjadi Jayakarta. Teras, kita 22 Juni. Indonesia merdeka tahun berapa? 17 Agustus 1945. Ada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu disahkan tahun berapa? 22 Juni 1945 di Jakarta. Proklamasi di Jakarta, Piagam Jakarta di Jakarta, maka ibu kota negara di Jakarta. Logis tidak? Logis. Tapi kunaon ayeuna bet pada dialihkeun ka IKN. Nah, ini gara-gara orang Bogor diantaranya. Mereka punya intel. Setiap ada kebijakan yang berpotensi merusak Islam dan negara, nu daremona teh orang Bogor. Nah, Jakarta mah bisa naik kereta, lamun ke IKN mah teuing eta diantawisna. Jadi ada upaya memindahkan ibu kota negara itu untuk menghapus sejarah, dan Jakarta itu karena diapit oleh Jawa Barat dan Banten yang keislamannya kuat, maka ada upaya sistematis untuk memindahkan IKN ke tempat yang jauh. Berarti IKN terima atau tolak? Terima atau tolak? Tolak. Allahu Akbar. Nah, janten Bapak Ibu, orang teh kedah bangga lamun orang Sunda teh Sunda Islam. Sebagaimana orang Madura identik dengan Islam, sebagaimana orang Minang identik dengan Islam, sebagaimana orang Aceh, orang Betawi, orang Melayu dan sebagainya. Jadi narasi kita adalah Indonesia adalah harus Islam, Sunda apalagi. Maka oleh karena itu, kalau kita bernarasi tentang Sunda, semestinya bernarasi tentang Islam. Allahu Akbar. Sabar alami deui ngaosna Bapak Ibu. Dugi tahu sabaraha? Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kembali kepada topik. Yang pertama, kita ini harus dakwah. Jadi simkuring saya mengajak, menyeru kepada Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Majelis Al-Ihya Bogor, keluarga besar Insan Kamil, keluarga besar santrinya Abitam, keluarga besar muridnya, pengikutnya, jamaahnya. Mari kita melaksanakan trikora. Apa trikora? Oh, lepat. Lepat. Sanes. Mau tahu? Trikora itu 3 komando Rabbul Alamin. 3 komando Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nu kahiji naon komandona teh? Dakwah. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Nu kadua naon? Amar ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf. Nu katilu naon? Wa yanhauna anil munkar, nahi munkar. Nah, aya wa ya'muruna, aya wa yanhauna eta teh wauna teh lil atfi wa atof.
Ari wau atop, orang Sunda wau atap gitu ya. Nah, eta teh hukumna mutlakul jam'i. Ari mutlakul jam'i teh naon? Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, jadi kalau kita dakwah harus amar ma'ruf. Kalau amar ma'ruf harus nahi munkar. Nah, kalau kita melaksanakan trikora, tiga komando Rabbul Alamin, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, wa ulaika humul muflihun, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin beruntung, kita harus berdakwah, harus amar ma'ruf, harus nahi munkar. Dakwah secara spesifik ada takrifnya, ada definisinya, ada dalilnya, ada segmennya, ada metodologinya secara spesifik. Amar ma'ruf secara spesifik ada takrifnya, ada definisinya, ada marhalahnya, ada caranya, ada segmennya. Begitupun nahi munkar. Jangan sampai kita salah menilai dakwah pakai dalil nahi munkar atau menilai amar ma'ruf dengan dalil dakwah beda. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau dakwah mah keluar. Makanya dalilnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, serulah mereka orang kafir ke dalam Islam bil hikmah. Jadi kalau ibu-ibu gaduh tatanggi orang kafir, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, ibu ngajak mereka masuk Islam, boleh tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau harus? Harus. Perintah itu teh. Jadi kalau ibu-ibu boleh begini, misalkan di komplek punya tetangga orang kafir, bapak atau ibu, kita sudah lama bertetangga, bapak itu baik, tenaga yang baik, tapi kita itu ingin kebersamaan kita bukan hanya di komplek di dunia, tapi juga di akhirat. Dan bapak ibu akan bersama kami di akhirat kalau bapak muslim, maka bapak saya ajak masuk Islam. Pernah begitu? Perintah, wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair. Ud'u tepil amr dari dakwah, da'a yad'u, duaan dakwatan, da'i mad'u, ud'u perintah fil amr, ud'u serulah, bayangkan. Perintah Allah. Terus kata dia teh begini, ibu jangan seenaknya ngajak-ngajak saya. Jangan seenaknya, saya juga punya keyakinan. Bagi saya semua agama benar. Benar salah? Salah. Inna dina indallahil Islam tak ma'rifata. Inna dina ad-din. Pakai alif lam ma'rifah. Kalau ma'rifata khusus. Jadi lamun tengartos ulah sok memberikan nasihat dengan ayahnya. General, inna dina indallahil Islam itu semua agama sama beda. Kalau kita mengatakan semua agama benar, salah. Yang benar itu hanya Islam yang benar. Kalau dia menolak, ibu kemudian apa? Setelah bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Nasihati. Ibu, kalau ibu mau tahu ya, Islam itu kalimah apa Islam? Kalimah masdar. Dari aslama yuslimu islaman muslimun. Islam itu artinya penyelamat. Di lamun di logat aslama fi'il madi maklum telah menyelamatkan, yuslimu fi'il mudhari maklum sedang akan menyelamatkan, Islam masdar agama penyelamatan, muslim isim fa'il penyelamat. Eta teh mutaadi penyelamat teh artinya ada pihak lain. Benten dengan salim, pernah ngadangu salim? Kalau salimah, yaslamu, silman, salimun, selamat. Jadi kalau salim artinya orang yang selamat. Kalau muslim artinya orang yang jadi penyelamat. Bedanya di mana? Bedanya nih. Telah terjadi kebakaran. Ada 2 orang yang selamat. Berarti yang lain tidak selamat. Berarti yang 2 orang itu salim. Tapi kalau begini, ada kebakaran. Datang pemadam kebakaran. Ada 3 orang.
Pemadam kebakaran yang 3 orang itu menyelamatkan warga yang 2 orang. Berarti ada berapa orang yang selamat? 5. Pemadamnya 3, yang diselamatkan 2. Nah, pemadam kebakaran teh disebut muslim penyelamat, menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Nah, itu teh muslim. Jadi muslim teh juru selamat. Makanya takrif Islam teh adalah wahyun ilahiyun al-munajjalu alal anbiya wal mursalin ahkamullah siratul mustaqim li salamati dunia wal akhirah. Jadi kalau ibu ngajak kepada orang lain masuk Islam, hakikatnya untuk menyelamatkan orang tersebut dunia dan akhirat. Jadi kalau muslimah selamat dan menyelamatkan. Ayeuna perokok sami teu jeung muslim. Cek dokter, perokok teh aya 2. Aya perokok aktif, aya perokok pasif. Lebih bahaya mana perokok aktif jeung perokok pasif? Berarti lamun aya nu ngarokok eta teh nyelakakeun saha? Dirina. Terus nyelakakeun batur. Ai muslim nyalamatkeun dirina, nyalamatkeun batur. Berarti muslim definisinya jeung perokok sama beda. Bade tetep ngarokok. Sok Pak, iya cek ahli apa? Punten banyak. Ya terakhir ya oleh-oleh di abdi. Ahli fikih disebut fuqaha Pak. Ahli hadis disebut muhaddisin. Ya, ini fuqaha. Pertama adalah Imam Hanafi Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Ada sholat subuh. Kalau menurut Imam Hanafi, Imam Malik, subuh itu tidak pakai kunut. Kalau kata Imam Syafi'i, disunahkan kunut. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kondisional, kunut najilah. Jadi ini ahli ini. Imam Malik guruna Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid Imam Malik guruna Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad nanti punya murid lagi, Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari punya murid lagi, Imam Muslim. Nah, Imam Muslim teh muridnya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari muridnya Imam Hambali. Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Ini para ahli fikih. Dalam konteks bab kunut ada perbedaan pendapat. Padahal eta teh ahlina. Ari ahli kesehatan disebutna naon? Tobibun, dokter. Sakaterang abdi, dokter ti masrik dugikeun ka magrib, ti utara dugikeun ka selatan, orang mana asal mah teu ikhtilaf urusan bab rokok, bahwa rokok teh menyebabkan bla bla bla. Leres teh? Masih kena bade ngarokok? Janten, nah, janten hartosna muslim teh adalah penyelamat. Jadi kalau kita berdakwah kepada orang lain untuk menyelamatkan, makanya orang Islam tidak boleh egois dan apatis. Jadi eta dina kalimah tentang hadis tentang bab salat, kan ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Habarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasul mengatakan, itu yang pertama dari Jibril. Al-Islamu antas hada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakah. Wa tuqimas sholata teh kalimahna teh mutaati. Jadi orang Islam kudu salat jeung ngajak batur salat. Karena Islam nyalamatkeun jeung menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ari keluarga teh aya keluarga sakasur, aya keluarga sasumur, aya keluarga teh sadapur, aya keluarga salembur. Dulur teh, lembur teh aya sa RT, aya sa RW, aya sa desa, aya sa kecamatan, aya sa kabupaten, sa kota, aya sa provinsi, aya sa negara, aya sa dunia. Nah, orang Islam teh kudu terlibat ikut andil untuk menyelamatkan bukan hanya diri pribadinya, bukan hanya keluarga intinya,
tapi masyarakat, bangsa, dan negara, dan dunia. Oleh karena itu, umat Islam berkewajiban untuk merawat Indonesia. Berkewajiban untuk membebaskan Baitul Maqdis di Palestina. Berkewajiban untuk mengalahkan semua isme-isme, apakah itu kapitalisme atau sosialisme. Karena Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Siap berjuang? Siap meneruskan gerak langkah perjuangan orang tua kita? Siap terus istiqomah berjuang di jalan Allah? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parantos setengah 8, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sanes waktos tiasa tepang deui insya Allah. Oh, doa. Baik. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya berdoa, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa berkumpulnya kita di tempat ini, Masya Allah, Tabarakallah, mudah-mudahan ini merujukan silah ukhuwah, persatuan di antara kita. Dan saya berpesan Bapak Ibu ya, berkumpulnya kita di tempat ini jangan seperti berkumpulnya nasi di dalam piring atau di dalam bakul. Katinggalna bersatu, tapi mudah dipecah belah oleh sendok yang kecil saja. Jangan. Apalagi berkumpul bersatunya seperti yang Allah sindir dalam Al-Quran. Tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum satta. Kamu mengira mereka itu duduk, berdiri bersama-sama, tapi hati mereka terpecah belah. Jangan. Berkumpulnya kita di tempat ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'du. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain laksana sebuah bangunan yang saling menguatkan. Kita keluarga besar Majelis Al-Ihya Bogor terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, betul. Dari profesi yang berbeda-beda, betul. Jadinya bangunan ini juga dari komponen yang berbeda-beda. Ada semen, ada pasir, ada air, ada batu, dan lain sebagainya. Terus bangunannya ada pondasi, ada tiang, ada benteng, ada jendela, ada atap. Nah kita, semua di antara kita harus punya peran mastatoktuh dan sesuai dengan kapasitas kita. Tapi semua harus terlibat dalam membangun sebuah bangunan sopan ka'annahum bunyanum marsus. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Uighur. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi kulli zaman wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.